Gue King Rians dan nggak perlu panjang lebar, gue bakal jelasin kenapa otot lu bisa cedera dan cepat rusak otot lu. Seperti halnya sakit-sakit ya, di bagian otot shoulder ataupun otot-otot yang rawan banget cedera. Gue udah banyak banget ngalamin cedera ya, terutama di bagian-bagian yang paling penting perannya pada gerakan tertentu yang berhubung kepada skill calisthenics. Gue kan di calisthenics nih. Kesalahan yang pertama, lu nggak aktivasi otot. Aktivasi otot itu seperti apa? Contoh kayak gue gerakan pull. Gue pengen pull up di gerakan yang paling berat. Contoh kayak Entrada de Angel, Hefesto, ataupun pull up wide. Yang benar-benar menurut orang-orang tuh berat banget pull up-nya. Atau muscle up. Muscle up yang bisa disebut dengan level benar-benar pemula yang beranjak kepada level selanjutnya. Menurut gua aktivasi lebih efektif buat ngebantu lu membangunkan otot lu yang lagi rileks. Orang-orang pemanasan gini-gini, aduh, sebaiknya harus aktivasi sesuai dengan otot. Contoh Australian pull up, pelan aja gerakannya, dirasain. Terus lu pengen gerakan ke dips ya, itu sangat berat, jadi jangan langsung ke dips. Ataupun jangan tangan kosong pemanasannya, jangan. Lu harus ke push up. Push up itu ya lu boleh variasiin, tapi gerakan tempo lambat. Untuk apa? Merasakan otot, aktivasi otot. Jadi ototnya diaktifin yang lagi relax, lagi tidur ya. Pokoknya gerakan-gerakan yang ringan, atau lu pakai dumbbell 2 kilo ya, walaupun nggak berasa, tapi setidaknya bisa membangunkan otot lu dengan bekerja, menggerakkan tangan lu ke atas, ke kiri, kanan, bawah dengan beban, megang beban jadinya. Kesalahan yang kedua, melakukan gerakan dinamis terlalu cepat. Nah, jadi buat lu nih yang suka push-up cepet-cepet, apalagi maksain push-up yang lebih berat variasinya, lu boleh speed reps, tapi lu harus diperhatiin juga formnya seperti apa. Kalau di calisthenics kan banyak calisthenics gerakan-gerakan yang nggak masuk akal, cederanya juga nggak masuk akal. Kayak misalkan tangannya diginiin, itu kan sendinya kan bener-bener berputar. Kayak pull up yang gripnya dislocation gitu ya, itu sangat rawan buat lu yang bener-bener pemula. Orang yang udah biasa aja rawan banget. Karena ketika melakukan gerakan yang seperti ini, gripnya berbeda, itu perputaran sendi. Apalagi di bagian otot kecil yang terlibat banget. Dan itu jarang dilatih otot kecilnya. Kita nggak tahu otot kecil yang mana gitu yang terlibat. Tapi yang kita rasakan pasti sakit. Jadi buat lu yang lagi bentuk otot, lu harus paham juga cara mainnya seperti apa. Dan nggak perlu terburu-buru, karena yang buru-buru biasanya orang pengen ngejar endurance-nya. Yaitu harus persiapannya lebih matang lagi buat menuju masuk ke program latihan tersebut. Tapi kalau lu latihannya pengen ke hypertrophy membentuk otot, ya lu nggak perlu cepet-cepet ya, dengan tempo yang lambat. Gunakan gerakan isometrik itu juga bisa membantu lah. Lu kalau pengen bentuk otot, nggak perlu speed reps, yang penting pelan, karena itu pemicu terjadi build muscle. Yang ketiga nih, mobilitas lu kurang, pergerakan sendi-sendi otot lu itu kurang, bener-bener harus dilatih. Lu tahu gak si Bam? Dia lagi mempelajari gerakan mobility loh, lagi dilancarin lagi. Banyak orang yang nggak penting mobility, ya termasuk gue sih. Gue juga lagi sedikit-sedikit pengen memulihkan semua gerakan-gerakan yang kaku dengan meningkatkan mobilitas gue. Itulah emang pelajaran banget lah, mobilitas penting banget. Mobilitas, fleksibilitas, stabilitas, itu sangat penting buat lu yang masuk ke bidang fitness. Karena persiapan pada sendi-sendi putar ini, 1, 2, 3 ya, itu penting banget. Kalau salah silahkan dikoreksi. Yang keempat ini adalah otot lu nggak dikasih makan. Dikasih makannya pakai apa? Lu cukupin protein harian lu. Nah, kalau lu kurang protein harian, ya recovery otot ya nggak bekerja. Semakin melambat perubahannya, semakin melambat progressionnya, semakin melambat pertumbuhannya. Terkadang kalau otot nggak nampung, ya mainnya langsung ke sendi. Sorry, kalau ada yang salah koreksi. Karena gue ngalamin sendiri. Frozen udah 5 tahun, gue belum sembuh-sembuh sama sekali. Jadi nggak bisa sembuh menurut gue pada saat gue selalu melakukan gerakan-gerakan yang nggak masuk akal. Gue nggak perlu sembuh, yang penting mereda aja sih udah. Alhamdulillah. Yang kelima, lu kurang cairan. Mungkin bisa jadi pemicu juga karena sebagian besar air itu masuk ke dalam otot. Kadang banyak banget bicep tear, muscle tear lah intinya. Yang pemicu kecilnya itu adalah kekurangan cairan. Itu banyak lah orang-orang luar yang latihan performanya itu di atas rata-rata Indonesia. Aduh, hingga terjadi kecelakaan. Yang keenam, ego lifting. Terlalu cepat ke gerakan yang berat di calisthenics, terlalu cepat ke beban yang lebih berat di gym. Jadi lu maksain yang bukan di level lu. Jadi lu maksain yang bukan di porsi lu. Aduh. Contoh kalau di calisthenics itu orang ada yang maksain sampai 19 degree push up. Padahal dia levelnya masih di push up biasa, handstand aja belum bisa. Ya harus masuk ke level handstand dulu, baru HSPU masuk ke 19 degree. Tapi kalau di gym, lu ngangkat 5 kilo yang harusnya porsi lu normalnya buat main hypertrophy, kenapa bisa sampai 60 kilo buat main di bicep? Itu kan
otot kecil yang dipaksakan untuk melakukan beban yang lebih tinggi. Aduh, kasihan banget. Otot besar aja bisa cedera melakukan beban seberat itu. Jadi buat kalian perlu dihati-hati. Kalian bukan berlomba-lomba untuk kuat, tapi berlomba untuk semakin sehat, semakin berjuang demi kesehatan maupun segi fisik ataupun dalamnya lah, ya kan. Fisik luar, fisik dalam. Jadi kalau misalkan luar lu ngangkat tangannya kagak bisa habis bangun tidur, mendingan DOMS daripada lu masuk ke frozen injury. Aduh, yang terakhir overuse. Lu tahu overuse? Overuse yang lu udah selesai latihan masih dilatih juga. Lu udah selesai ngegunain bahu lu, 4 kepala bahu, 10 kepala bahu, 200 kepala bahu, itu udah lu latih semua. Jadi masih lu gunain juga di waktu yang sama, masih lu gunain di hari yang sama. Terlalu banyak waktu menggunakan shoulder pada hari yang sama, itu membahayakan banget. Efeknya nggak secara langsung, bisa aja pada satu leg day tiba-tiba lu tidur, bangun tidur bahu lu sakit. Kenapa? Karena di kejadian sebelumnya, di hari-hari sebelumnya itu efeknya nggak langsung di hari itu, bisa aja di hari itu. Ya kecelakaan, ya namanya kecelakaan. Gue pernah kayak gitu, soalnya pertama kali gue cedera itu ketika gue bisa latihan tuh enjoy aja. Tapi emang yang gue lihat-lihat, yang gue rasakan, emang gue inget kalau gue latihannya terlalu lama, ya kan, dari jam 10 pagi terus jam 2 siang itu gue masih lanjut juga, masih ngelakuin bahu. Walaupun gerakannya gak terlalu berat, tapi terlalu banyak nggunain bahu. Pas udah jam 5 sore itu, aduh kayak kesetrum tuh bahu gue. Besoknya hilang, besoknya udah gak enakan, besoknya gak enak lagi. Bahu gue ngangkat gini gak bisa gitu. Jadi banyak kasus beda-beda. Buat lu yang nanya ke gue, bang gue sakit di bahu. Nah itu berbeda-beda kasusnya. Di sini sakit, di sini enggak. Di sini sakit, di sini enggak. Jadi beda-beda ya. Ada yang diginin sakit, ada yang diginin sakit. Berbeda-beda kasus bahu, karena bahu itu banyak ya kepalanya. Dan sendi, kalau misalkan peradangan, dia yang menyarankan asupan glukosamin buat memulihkan sendi-sendi yang rusak. Ya begitulah, kalau otot rusak kan kita cuma latih aja, yang namanya DOMS ya kan, masukin protein. Jadi buat lo jangan pernah latih terlalu banyak di hari yang sama, kasih jeda istirahat, jangan terlalu ego. Contoh kayak lu udah selesai nih, kembali lagi ke sebelumnya, lu udah selesai latihan, tapi wah masih ada adrenalin ya kan, masih ada kemauan lah. Aku pengen ini ya, aku penasaran gitu. Ya udah, jangan lu lakuin. Besokannya kan bisa. Tahan aja, sabar, pelan-pelan. Besok masih bisa. Besok umur lu masih ada. Nggak perlu buru-buru. Santai aja. Beban bakal selalu ada di otak lu. Dan semakin lu latih, mental semakin terjaga. Jadi seperti itulah tips gue. Daripada lu memaksain beban dan cederanya nggak tahu kapan, bisa aja terjadi ketika lu main beban rendah. Jadi lu nggak tahu pemicunya seperti apa tanpa lu pergi ke fisioterapi. Ya sekian, seperti itu aja menurut gua pelajaran dari gua yang gua alami selama ini. Mungkin bisa kalian petik dan kalian pelajari. Thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share buat kalian yang pengen nggak terjadi seperti ini.